illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama bayyana Allah fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Bukhari, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Sadaqal azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang paling penting di dalam hidup ini adalah masalah iman. Maka bagaimana keimanan ini betul-betul senantiasa kita jaga sampai mati kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk itu marilah kita perkuat persaksian kita bahwa la ma'budu illallah. Hidup ini semata-mata bagaimana ibadah kita perbaiki. Sebagaimana pesan Rasulullah, jadidu imanakum, jadidu dinakum. Bahkan dikatakan jadidu safinata fainal bakhir ami. Perbaikilah agamamu, perbaikilah imanmu, perbaikilah caramu di dalam melaksanakan agama. Sebagaimana engkau harus memperbaiki perahu. Kenapa? Karena perjalananmu nanti akan melewati lautan yang sangat dalam. Untuk itu tidak ada yang menyelamatkan kecuali satu, bagaimana kita perkuat, bagaimana semua yang kita lakukan ini betul-betul untuk mencari ridha Allah. Allah maksudi wa ridha makruhi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa apapun yang kita lakukan semata-mata niatilah untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak ada jalan yang menyelamatkan kehidupan ini kecuali kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Tidak ada jalan yang menyelamatkan kecuali dua persaksian ini, yaitu syahadatain, satu la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah, yang di dalam tradisi Jawa di Kraton diikat dengan kata sekaten, syahadatain. Karena ini adalah syahadatain, yaitu kalimatul iman wa kalimatul amal. Iman yang benar, amal juga yang lurus, yang sesuai dengan yang dituntunkan Rasul. Kalau imannya benar, jalannya yang dilakukan salah, maka juga tidak akan diterima. Jalannya benar tapi keimanannya salah, juga tidak diterima. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin, tapi caranya dengan merampok miliknya orang kaya, maka juga tidak benar. Maka apa yang kita lakukan, pekerjaan, apapun kegiatan kita, bisa bernilai ukhrawi, bisa bernilai ibadah, tetapi juga bisa mencelakakan kita. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dari kerjaan orang bisa masuk surga setinggi-tingginya, tapi juga kerjaan bisa memasukkan kita ke neraka sedalam-dalamnya. Apa indikasinya? Ada 4. 1, niat yang benar. 2, cara kerja yang benar. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti juga nggak benar. Caranya benar, niatnya salah, juga nggak benar. Mungkin kita punya binatang itu halal, tapi cara nyembelihnya salah, maka menjadi haram. Atau cara nyembelihnya sudah benar, tapi yang disembelih babi, maka juga jadi haram. Maka sistem ide dan sistem amal, ide, simbol dan nilai-nilainya harus sama dengan apa yang harus dilakukan, cara memperolehnya atau cara melakukan. Maka niat yang benar, yang kedua cara kerja yang benar, yang ketiga bidang kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya benar, tapi bidang kerjanya kemaksiatan, di situ ada kemaksiatan kepada Allah, di situ ada barang-barang haram yang dijual belikan, maka ini bidang kerja yang tidak benar. Yang ketiga hasil kerja, jangan lupa untuk rahmatan lil alamin, maka jangan lupa zakat, infak dan sedekah. 1 ketiga, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, maka diajak jabat tangan, maka oleh Rasulullah dilepaskan.
Orang ini tersinggung yang luar biasa. Ya Rasulullah, kenapa kau lepaskan tanganku? Bukankah wa innaka la'ala khuluqin adzim? Engkau adalah pribadi yang mulia, engkau uswah kami, qudwah kami, toladan kami, engkau adalah role model kami. Tapi kenapa diajak jabat tangan saja kau lepaskan? Bukan begitu ya saudaraku. Masmu aina taskun. Kamu itu namamu siapa dan kamu itu tinggal di mana? Orang ini bernama Sa'ad, tepatnya Sa'ad Al-Ansori. Ya Rasulullah, nama saya Sa'ad. Saya ini orang A'rabi. A'rabi itu Arab tapi pedalaman. Ya Jogja tapi ya pinggiran kota. Kalau Mekah, Madinah, mohon maaf, Riyadh, Jeddah itu adalah Arabi. Kalau Arabi itu Arab tapi katro, Arab tapi deso. Maka bukan begitu. Saya mau tanya, itu tangan atau amplas atau amprit? Tanganmu sangat kasar sehingga saya tidak tahan untuk memegangmu. Tolong ceritakan, ada apa dengan tanganmu? Ya Rasulullah, sebetulnya setiap hari saya datang di masjid ini, tapi biasanya saya datang di belakang karena saya senantiasa jualan dulu, bekerja dulu, sehingga saya datangnya di belakang untuk taklim, untuk ikut di masjidmu ini. Terus hasilnya untuk apa? Ya hasil dari pengajian saya tularkan kepada anak istri saya, karena tidak mungkin anak istri saya jauh dari Madinah untuk setiap kali menerima ilmu-ilmu agama. Niatul amal wa tabligh saya amalkan, saya cari ilmu-ilmu ini supaya anak istri saya tidak masuk neraka, maka saya kasih ilmu agama. Kemudian hasil dari kerjamu untuk apa? Ya Rasulullah, hasil kerja dari kerjaku juga untuk mensejahterakan anak istri saya. Tapi ya Rasulullah, saya diberi kehormatan oleh Allah. Di sebelah kanan saya ada anak yatim yang hari ini orang tuanya masih mencari rezeki, belum pulang sampai hari ini, maka saya tanggung makannya sampai hari ini. Dan sebelah kanan saya, kanan dan kiri saya perlu bantuan. Ada janda yang tidak sanggup untuk bekerja, maka sisa dari nafkah keluarga saya berikan kepada tetangga kanan dan kiri saya. Mendengar ini, maka Rasulullah menundukkan kepala. Jangan-jangan ini adalah malaikat yang sedang menasihati saya. Begitu hebatnya orang ini. Di tengah-tengah menunduk inilah maka malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, sesungguhnya tangan yang kau lepaskan itu wa mubasysyar bil jannah. Tangan itu sudah ditulis di surga. Tangan itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mendengar ini Rasulullah langsung bangkit di hadapan para sahabat, maka dipanggil, ya Sa'ad, ada apa? Mana tanganmu tadi? Ada apa ya Rasul? Mana tanganmu? Tadi dilepas-lepas, sekarang minta-minta, ada apa ya Rasul? Alaika sam'a wa ta'ata. Tugasmu adalah dengar dan taat. Aku nabimu. Maka ulurkan tangan. Begitu tangan itu diulurkan, maka disaut oleh Rasulullah dan dicium oleh Rasulullah. Maka ketika sahabat melihat bagaimana tangan ini dicium, tangan yang kasar kayak amplas, kayak amril, dicium oleh Rasulullah, maka seluruhnya bertabah Allahu Akbar. Ada apa ini? Tangannya orang desa kasar dicium oleh Rasulullah. Ya Sa'ad, izinkan aku mencium baunya surga. Ada apa ya Rasulullah? Seharusnya aku yang mencium tanganmu untuk takbir dan penghormatanku, takzimku padamu ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau yang mencium tangan? Baru saja orang yang berpakaian putih-putih tadi adalah malaikat yang ngasih tahu bahwa tanganmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kamu masih hidup di dunia, tapi tanganmu sudah ada di surga. Ada apa ya Sa'ad? Inilah Sa'ad Al-Ansori, dicium tangannya oleh Rasulullah. Ada apa dengan Sa'ad? Sa'ad orang desa, tetapi tahu cara hidup orang beragama. Kemudian disambung oleh Rasulullah, laisa bi khairukum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirah li dunyaka walakin man yusibuhuma. Bukan sebaik-baik kamu orang yang cari dunia lupa kepada akhirat, dan bukan sebaik-baik kamu cari akhirat lupa kepada dunia. Dan Sa'ad mentoladan, dia kerjaannya tukang batu. Saat ini adalah tukang pengumpul kayu dan batu, kuli-kuli kasar, tapi Masya Allah dijamin surga. Pertama, saat tahu bagaimana mencari dunia, tidak lupa kepada akhirat. Mencari akhirat, tidak lupa kepada dunia. Maka saya heran kalau ada orang yang kerja sampai nggak sholat,
gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Masya Allah, saat mengajari kita, saat orang yang Masya Allah, orang yang tukang bantu, dia punya sifat tahu tawadu. Seluruh gedung di Jogja ini yang bangun adalah tukang bantu, tapi satu pun namanya gak ditulis. Gedung setinggi apapun tidak diresmikan oleh tukang bantu. Gedung ini dibangun oleh Pak Ijo, Pak Imin, tidak ada. Yang meresmikan yang koruptor kadang-kadang. Tapi luar biasa, saat tidak ada kesombongan, saat tahu bagaimana cari dunia tidak lupa akhirat, cari akhirat di panduannya, saat juga tahu pada perhatian pada keluarga, menjaga bagaimana anfusakum wa ahlikum naro, bagaimana keluarganya dididik agama, diberi nafkah yang halal. Saat Masya Allah, orang miskin di dunia tetapi kaya hatinya, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafs, ghina qalb. Orang yang kaya bukan orang yang punya harta yang banyak, tetapi orang yang punya kekayaan di dalam hati sehingga mau berbagi. Penghasilannya nggak seberapa, tapi dia tahu bahwa 2,5% penghasilan adalah miliknya orang miskin. Padahal dia sendiri masih berhak untuk mendapatkan, tetapi dia mau mengeluarkan. Karena mohon maaf, pencuri yang paling kejam, kata Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, adalah orang yang bekerja, dia punya penghasilan, tapi 2,5% yang nggak diberikan kepada orang miskin. Kurang ajar, ngambil miliknya orang miskin. Kalau dia ngambil miliknya orang kaya masih lumayan. Inilah saat, mudah-mudahan cerita singkat seorang sahabat ini kita teladani. Ashabi kan nujum bi aidikum ihtadaitum. Sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja yang bisa meneladaninya, maka dia akan dapat hidayah, dia akan selamat dunia sampai akhirat. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah, kerjaan di dunia ini jangan lupa kepada bagaimana negeri akhirat nanti. Dan juga jangan lupa kita ini kerja lupa pada akhirat, tetapi juga jangan lupa kita asyik beribadah di masjid, lupa pada pekerjaan, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita menjadi saat-saat. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya meskipun masih hidup di dunia, mudah-mudahan kapling-kapling surga menunggu kita. Ja'alana Allah minal faizin al-aminin wa adkhalana fil jumrati ibadis sholihin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah tiba alim amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah, hidup ini singkat. 100 tahun yang lalu kita semuanya tidak ada di sini, dan 100 tahun yang akan datang juga tidak akan di sini. Maka kondisi-kondisi akhir ini harus menjadikan kita orang-orang yang al-kayis, orang-orang yang al-mikyas, yaitu orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan lulusan UGM, UII, ITB, UNER, UI, bukan. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa dzikrul maut, ingat pada kematian, dan istiqdad, menyiapkan bekal untuknya. Itulah orang yang cerdas. Meskipun dia profesor, doktor, tapi kalau dia tidak mau menyiapkan bekal untuk kematiannya, berarti dia sedang dalam kebodohan. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bagaimana dia ingat mati dan menyiapkannya. Dan kematian ini ada 3 misteri. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena setiap kematian di Jogja selalu ada 3 pertanyaan yang salah. Satu, selalu ditanya tentang usia berapa. Yang kedua, sakit apa. Yang ketiga, kena COVID apa enggak. Tidak ada hubungan itu. Mati tidak harus kena COVID, mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Ada 3 misteri yang menjadi peringatan kita supaya kita betul-betul jangan sampai kita melupakan kehidupan yang abadi setelah kehidupan ini. 1 awqat, 2 amkan, 3 asbab.
awal sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya, supaya ada dinamika. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan, karena ketemu satu dengan yang lain pasti akan nanya kapan matinya. Yang kedua, itu juga untuk apa? Untuk tidak tahu angka di mana kita akan mati. Yang ketiga, tidak tahu sebab mati kita. Untuk itu, mari dalam khutbah kedua ini kita ingatkan, jadilah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang al-gayis di hadapan Allah, yaitu senantiasa dzikrul maut dan menyiapkan bekal untuk kematian kita. Sekali lagi, jangan sampai kita ini terlalaikan dengan dunia, lupa pada akhirat. Gaji berapa miliar, karir sehebat apapun, kalau dia tidak sholat, dia tinggalkan hablum minallahnya, maka sesungguhnya dia sedang dalam keadaan istidraj, dia sedang diluluh oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita sebagaimana sahabat Sa'ad al-Ansari. Dia kerja dunia, dia tidak lupa akhirat. Dia kerja untuk dunia, tapi juga mampir masjid ketika ada makmurkan masjid. Masjid inilah yang menyelamatkan kita. Masjid inilah nanti bekal akhirat kita. Orang yang memakmurkan masjid dipastikan satu, berkah hidupnya di dunia, bebas dari siksa kubur, menerima catatan amal dari tangan kanannya, bahkan nanti meniti sirat secepat kilat. Dan insya Allah kita termasuk orang yang masuk surga tanpa harus merasakan pedihnya api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa kafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalal wajhika karimati min sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sa'atil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.